Selamat datang! Kali ini kita bakal kupas tuntas amalan-amalan harian yang praktis banget dari Ustadz Muhammad Yusuf. Tujuannya simpel aja. Gimana caranya kita bisa nemuin kekuatan buat ngelawan capek sekaligus ngebuka pintu rezeki, bahkan di tengah kesibukan kita yang luar biasa. Pasti kita semua pernah ngerasain ini kan? Rasanya tuh kayak energi terkuras habis, pikiran udah mentok, seolah-olah kita lagi lari di tempat nggak berhenti-berhenti. Kadang emang hidup ini rasanya nuntut lebih dari yang bisa kita kasih. Nah, ini dia. Ustadz Yusuf nawarin kita sebuah solusi. Bukan cuma kata-kata motivasi biasa, tapi ini sebuah wasiat, sebuah amalan spesifik yang bisa kita pakai buat ngejaga stamina fisik dan batin kita. Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama ya. Praktek-praktek harian yang kelihatannya sederhana, tapi penuh berkah buat melawan rasa lelah yang sering banget kita alami. Ini dia amalan intinya. Kita baca La ilaha illallah 100 kali. Tapi ada teknik khususnya nih. Pas di hitungan yang ke-100, tarik napas, tahan sebentar, terus hembuskan pelan-pelan. Tujuannya itu ibaratnya buat ngengunci energi spiritual dari zikir ini supaya meresap ke dalam diri kita. Terus ada juga zikir sebelum tidur yang diajarkan langsung oleh Rasulullah kepada putrinya Fatimah. Waktu itu, beliau ngeluh capek karena urusan rumah tangga. Wah, ini relevan banget kan buat kita semua. Insya Allah, dengan ngamalin ini, kita bisa bangun dengan energi yang baru lagi, siap buat hadapi hari esok. Sekarang, kita coba gali lebih dalam lagi. Kita bakal coba ungkap makna-makna tersembunyi di balik setiap gerakan sholat yang kita lakuin setiap hari. Emangnya ada rahasia apa sih di baliknya? Nah, ini analogi dari Ustadz Yusuf cerdas banget. Kata istighfar itu akarnya berarti menutup. Coba deh bayangin kayak tip X yang kita pakai buat menghapus tulisan yang salah. Nah, gitu cara kerja istighfar, ia menutupi dosa-dosa kita, biar nggak kelihatan, sebagai langkah pertama menuju ampunan yang sesungguhnya. Pernah nggak sih kepikiran, kenapa ya kita istighfar harus 3 kali setelah sholat? Ternyata ini bukan angka acak loh. Yang pertama itu untuk ngebersihin niat dan pikiran kita. Yang kedua, untuk nambal kekurangan dalam gerakan sholat kita. Dan yang ketiga, untuk minta ampun atas bacaan kita yang mungkin kurang fasih. Jadi 3 istighfar untuk 3 aspek penting dalam sholat kita. Ini gambaran yang indah banget. Coba deh bayangin, setiap kali kita ruku dan sujud, dosa-dosa kita itu seolah-olah ditaruh di punggung kita, terus rontok berguguran jatuh. Nah, ini jadi pengingat yang kuat banget supaya kita jangan buru-buru dalam 2 gerakan ini. Kasih waktu, biar rahmat Allah membersihkan kita. Sekarang ada tips yang praktis banget nih. Waktu kita duduk di antara 2 sujud, kita kan biasa baca warzuqni untuk minta rezeki cara umum ya. Tapi gimana kalau kita punya kebutuhan yang spesifik dan mendesak? Ustadz menyarankan kita bisa ganti dengan doa yang lebih fokus. Misalnya wa'afini wa'afwani untuk minta kesehatan dan pengampunan. Oke, sekarang kita masuk ke topik yang paling ditunggu-tunggu. Gimana caranya membuka pintu rezeki? Kita akan bahas beberapa sholat sunnah spesifik yang dikenal punya kekuatan luar biasa untuk menarik berkah dan rezeki. Angka apa ini? 360. Ini bukan angka sembarangan ya. Ini adalah jumlah sendi di tubuh kita. Dan setiap sendi ini butuh sedekah setiap harinya. Pertanyaannya, gimana cara kita bisa menuhin kewajiban itu? Dan jawabannya ternyata simpel banget. Cukup dengan 2 rakaat sholat duha di pagi hari, kita itu sudah dianggap memenuhi kewajiban sedekah untuk seluruh 360 sendi di tubuh kita. Efisien banget kan? Terus gimana caranya biar sholat duha kita lebih optimal? Coba deh lakuin di awal pagi atau waktu syuruk. Nah, untuk bacaannya, kombinasi ayat kursi di rakaat pertama dan Al-Ikhlas di rakaat kedua ini diyakini sangat kuat. Manfaatnya, insya Allah kita akan dijaga dari kekurangan rezeki sampai sore hari. Dan buat yang bisa konsisten atau istiqomah sampai 6 rakaat, ganjarannya lebih besar lagi. Katanya akan ada pintu khusus di surga yang namanya bab duha atau pintu duha. Wah, ini jadi motivasi yang luar biasa ya. Selain duha, ada satu lagi nih harta karun berupa sholat sunnah. Namanya sholat awabin. Sholat ini dikerjakan sebanyak 6 rakaat di antara waktu maghrib dan isya. Waktu jeda yang sering banget kita lewatkan begitu aja. Terus, apa keutamaannya? Angka ini mungkin bikin kaget.
12 tahun. Menurut sebuah hadis, pahala dari 6 rakaat sholat awabin itu setara dengan ibadah selama 12 tahun. Nah, ini yang namanya ibadah cerdas. Baik, tadi kita udah bahas amalan untuk energi dan rezeki. Nah, sekarang kita beralih ke praktek-praktek yang bisa jadi perisai spiritual kita yang melindungi kita dari bahaya dan musibah yang gak terduga. Ini dia amalan untuk benteng diri yang sangat kuat. Caranya, cukup baca 2 ayat terakhir dari surah At-Taubah setelah sholat asar atau maghrib. Faedahnya disebutkan luar biasa. Kita bisa dijaga dari musibah yang datang tiba-tiba, dan bahkan ada janji bahwa Rasulullah sendiri yang akan menyambut kita di surga. Masya Allah. Ada satu lagi nih amalan kunci pas banget dilakuin sebelum subuh. Di saat dunia masih sepi, coba deh luangkan waktu buat baca zikir ini 100 kali. Ini bisa jadi kunci pembuka hari yang penuh berkah. Dan ini ganjarannya. Dengan membaca zikir itu, disebutkan bahwa para malaikat akan diperintahkan untuk membukakan pintu-pintu rezeki bagi kita di hari itu. Sebuah awalan hari yang penuh dengan harapan dan kebaikan. Nah, dari amalan buat diri sendiri, sekarang kita beralih ke level keluarga. Karena spiritualitas yang sejati itu nggak cuma buat memperkaya diri kita sendiri, tapi juga harus bisa mempererat hubungan kita dengan orang-orang yang kita sayangi. Dan sebagai penutup, Ustadz Yusuf ngingetin kita tentang 3 hal mendasar yang sering kita lupakan. Pertama, makan bareng sekeluarga. Kedua, sisihkan waktu ngobrol tanpa ada gangguan gadget. Dan ketiga, yakin bahwa ada berkah yang turun saat keluarga makan bersama-sama. Simple, tapi maknanya dalam banget. Jadi setelah kita lihat semua amalan ini, dari zikir anti lelah sampai kunci harmoni keluarga, pertanyaannya kembali ke kita masing-masing. Dari semua praktik kecil ini, mana nih yang kira-kira mau Anda pilih untuk jadi kekuatan baru dalam rutinitas harian Anda? Dimulai dari hari ini.